Halo sayang. Oh. 阴阳共生，仙火神将。身受。你们尽管攻击，防守交给我。兄弟，我们一起。我以前能将你打败，现在也能。终于要回来了。诸位，好久不见。 Halo semuanya, bagaimana kabar kalian? Semoga selalu sehat dan baik-baik saja. Pada video kali ini, Mimin akan melanjutkan perjalanan dari Chuyun. Tapi sebelum memasuki videonya, Mimin sarankan untuk mensubscribe channel ini dan like videonya agar Mimin semakin semangat untuk mengupdate video-video baru ke depannya. Jika sudah, tanpa berlama-lama lagi, mari kita masuk ke dalam pembahasannya. Melanjutkan video sebelumnya, setelah kemunculan Heavenly Emperor Hundun, semua iblis kembali melakukan serangannya. Beruntungnya, di beberapa wilayah umat manusia, teman-teman Chuyun yang berasal dari ras iblis juga ikut membantu para manusia. Beruntungnya, Shenran dan Fei Tian datang tepat waktu bersama dengan yang lainnya. Yuan Gang dan juga Yuan Hong juga membantu di sisi lain kota Nanming. Walaupun mereka sama-sama ras iblis, tapi mereka harus bisa membedakan mana yang harus mereka dukung karena mereka sudah bersumpah setia kepada Chuyun. Sedangkan di sisi Hundun, dia merasa cukup tertarik dengan bagaimana dirinya akan menaklukkan kota manusia. Dia yakin dengan kekuatannya saat ini dia bisa melakukannya. Bahkan Chuyun yang hanya memiliki kekuatan sekecil itu saja bisa menaklukkan kota iblis dengan mudah. Hundun dengan penuh semangat berniat menggunakan kekuatan milik Ying Huo untuk membunuh semua manusia yang ada di hadapannya. Dia percaya jika mereka semua mati, maka dirinya bisa dengan mudah menaklukkan kota manusia yang lainnya. Dengan penuh kesombongan, Hundun pun memulai tekniknya. Dia sangat percaya diri kalau dirinya akan membunuh mereka dengan kekuatan Heavenly Emperor yang baru saja dirinya dapatkan. Yang mana setelah dirinya mencapai ranah Heavenly Emperor, Hundun bisa memanggil dan juga membuat pasukannya sendiri menggunakan teknik milik perpaduan antara kekuatannya dan Ying Huo. Di sana Yeling tidak menyangka kalau mereka akan menghadapi makhluk yang merepotkan seperti itu. Kaisar Supreme Kecoa tidak peduli dengan musuh-musuh iblis itu. Dia percaya dengan pasukan kecoanya. Ih, kecoa bejir. Dia percaya dengan pasukan kecoanya akan bisa mengalahkan para iblis itu. Ras peri iblis juga tidak bisa tinggal diam. Mereka bersama dengan ras kecoa memutuskan untuk menyerang iblis-iblis yang bisa membuat mereka semua kewalahan. Awalnya, para ras abis berhasil membuat para iblis kewalahan. Tapi Hundun tidak bisa membiarkan keunggulan itu bertahan lama. Dengan tekniknya, dia memanipulasi pergerakan para iblis agar lebih cepat dari sebelumnya. 你们这些人一死，一夕之间创造出一个军队。哦，速！ Ratu Peri Iblis sangat terkejut melihat kemampuan itu. Jika Hundun terus-menerus menggunakan serangan seperti itu, maka ras abis juga akan kewalahan menghadapinya. Apalagi iblis yang tadinya sudah dikalahkan bisa bangkit lagi untuk menyerang mereka. Molly yang melihat teknik itu menjadi sedikit kebingungan. Dia tidak menyangka Hundun akan menjadi musuh yang sangat merepotkan. Bai Bing yang sudah melihatnya dari awal menduga kalau 12 waktu matahari dari teknik Hundun merupakan perwakilan dari 12 kekuatan. Dia menggunakan perwakilan dari 12 kekuatan itu untuk memperkuat kekuatan dari para pasukan iblisnya. Yozai dan juga Wu Yu tidak tahu harus berbuat apa. Yang mana mereka menyadari kalau pasukan mereka memang lebih banyak. Tapi dengan keunggulan yang dimiliki oleh pasukan Hundun, mereka tentu saja tidak akan bisa memenangkannya dengan mudah. Yeling tidak percaya kalau hari ini akan datang. Yang mana jika mereka semua tidak berhasil mengalahkan Hundun saat ini, maka kemungkinan ras manusia akan benar-benar lenyap di tangannya. Chuyun yang mendengarnya langsung membuat rencana. Dia menyuruh ketiga pemimpin ras abis untuk memimpin pasukan mereka masing-masing dan bertarung melawan pasukan milik Hundun. Chuyun juga menyadari kalau akan ada banyak korban pada pertarungan ini. Karena hal itulah, dia meminta bantuan Wolan untuk merawat semua warga yang terluka di kota ini.
Sedangkan untuk 7 jenderal besar, mereka bertujuh memiliki peran penting untuk membuka jalan dan juga menyingkirkan semua iblis yang menghalangi jalan mereka di sekitar Heavenly Emperor Hundun. Sedangkan untuk keempat guru besar, mereka akan menjadi orang yang mendukung serangan dari masing-masing tim yang akan dibentuk oleh Chuyun nanti ketika pertarungan sudah dimulai. Di sana, Chuyun meminta Sui Liu untuk bertarung bersama dengan dirinya menerobos semua iblis dan menyerang pusat dari perkumpulan para ras iblis. Chuyun yang melihat Chulian juga menyuruhnya untuk menjaga diri baik-baik karena tujuan Hundun adalah keluarga kekaisaran Qing yang agung. Setelah semua rencananya disiapkan, Chuyun tanpa basa-basi mengajak mereka semua untuk kembali bergerak. Melihat hal itu, Hundun juga tidak tinggal diam. Dia mengeluarkan 4 hewan penjaga arah dari teknik miliknya. Dengan bantuan Dongfang Tiansu, Yeling mau tidak mau harus bertarung dan juga bertahan menghadapi si naga salah satu dari hewan itu. Sedangkan di sisi Wu Yu, dirinya harus berhadapan dengan harimau putih. Beruntungnya pada pertarungan itu, Nong Yu ikut membantunya. Di sisi lain, Bai Bing dan juga Bu Fan dibantu oleh Molly menyingkirkan si burung vermilion. Sedangkan hewan terakhir muncul di hadapan Yozai dan juga Guman. Mereka berdua dibantu oleh Molly untuk menghadapi hewan penyu milik Hundun itu. Sedangkan Chuyun dan juga Sui Liu mencoba menggunakan kekuatan gabungan mereka berdua untuk mengalahkan iblis-iblis yang terus-menerus berdatangan dari pusatnya, yaitu Heavenly Emperor Hundun. Awalnya semuanya berjalan dengan sangat lancar. Masing-masing tim memiliki keunggulan mereka masing-masing. Tapi sayangnya di sisi Chuyun, teknik pedang Nanming miliknya masih belum cukup untuk membuat Hundun menyerah. Hundun pun menyombongkan dirinya yang masih terlalu kuat. Tapi Chuyun sama sekali tidak peduli. Dia percaya kalau dirinya masih memiliki kesempatan menang. Dia kemudian menggabungkan kekuatannya dengan Sui Liu untuk menyerang Hundun. Pada serangan itu, mereka semua masih belum berhasil memukul mundur Hundun. Dia menggunakan salah satu dari teknik 12 jam mataharinya untuk membalikkan keadaannya sekaligus keadaan dari hewan surgawinya. Dengan semua kekuatan dari tekniknya itu, Hundun percaya kalau ras manusia akan segera punah dan ras iblis akan menguasai seluruh benua Qiankun ini. Di dalam kota, ras iblis juga mulai ikut menyerang. Mereka tidak ragu menyerang siapapun yang mereka lihat. Sedangkan di sisi tim pembuat obat dan formasi, mereka semua juga tidak bisa bertahan lama karena sudah terlalu lama mereka berada dalam posisi itu. Di antara keterpurukan semua orang, mereka semua masih mempercayai Chuyun. Walaupun ras iblis terus menyerang dengan pasukan mereka yang mengerikan, tapi Chuyun tentu saja tidak akan tinggal diam setelah melihat para manusia diperlakukan seperti itu. Sedangkan di sisi Chuyun, dia sudah mulai sedikit kewalahan. Hundun yang melihatnya menyuruh Chuyun untuk menyerah. Jika dia bersedia, maka Hundun akan memberikan kematian yang tidak menyakitkan untuknya. Chuyun sama sekali tidak peduli dengan hal itu. Di belakangnya saat ini terdapat banyak manusia yang menantikan kebebasan. Dia juga bertanggung jawab atas keselamatan semua manusia di masa depan nanti. Karena hal inilah, Chuyun tidak akan kalah begitu saja di tempat ini. Hundun yang melihat keyakinan mereka semua hanya bisa menghina dan juga merendahkan mereka. Tapi sayangnya, semua itu tidak memiliki pengaruh yang berarti. Mereka semua bahkan rela mati untuk mencapai kemenangan. Hundun hanya bisa tertawa mendengarnya. Dia bertanya-tanya dengan bagaimana mereka akan memenangkan pertarungan mereka jika salah satu dari mereka saja tidak bisa menyentuh dirinya saat ini. Tak lama kemudian, Bailey Kuangseng dan juga teman-teman Chuyun dari ras iblis juga muncul. Melihat bantuan yang tidak berarti itu membuat Hundun semakin merendahkan mereka. Satu persatu teman-teman Chuyun kembali muncul. Kaisar Supreme dari ras abis yang sudah menyelesaikan tugas mereka juga ikut membantu. Sanran dan juga Fetian juga ikut datang ke sana. Chu Qing yang melihatnya juga tidak ingin tinggal diam. Dia mengajak Chu Xingtian dan juga Chulian ikut bertarung dengannya melawan para ras iblis yang mengganggu. Melihat semua teman-temannya yang membantu, Chuyun menjelaskan kepada Hundun kalau mereka semua adalah alasannya bisa menjadi lebih kuat. Dengan adanya mereka, Chuyun merasa akan ada harapan untuk mengalahkannya. Hundun dengan sombongnya menyuruh Chuyun untuk mencoba melawannya saat itu juga. Mereka pun akhirnya menyatukan kekuatan mereka untuk mengalahkan Hundun. Namun sayangnya pada serangan itu, mereka semua tidak bisa menang melawan teknik Hundun.
Dari kejauhan Chuyun menyadari kalau kekuatan kekacauan milik Hundun sudah menyatu dengan sempurna dengan kekuatan waktu Yinghuo. Beruntungnya dengan teknik pedang Nanming yang digabungkan dengan kekuatan kekacauannya, Chuyun berhasil sedikit memukul mundur Hundur dan juga membuatnya kebingungan. Chuyun hanya menjelaskan kalau kekuatan kekacauan adalah kekuatan yang paling mudah dipahami oleh dirinya. Mendengar hal itu, Hundur menjadi semakin kesal. Dia kembali menggunakan tekniknya untuk menyebarkan kekuatan kekacauannya. Molly tidak bisa berbuat banyak. Dia menyadari jika Hundun dibiarkan begitu saja, maka dia akan menyeret semua orang dan makhluk yang ada di tempat ini ke dalam teknik anehnya. Jika mereka semua terseret, maka mereka akan musnah dengan cepat. Melihat ras manusia yang semakin kacau membuat semua orang sangat kebingungan. Ketujuh jenderal menanyakan bagaimana langkah Chuyun selanjutnya. Chuyun tidak memiliki pilihan lain. Dia mau tidak mau harus segera menerobos ke ranah Kaisar Supreme agar dirinya berhasil menemukan cara untuk mengendalikan kekuatan waktu sepenuhnya. Chuyun kemudian menyuruh mereka semua untuk membantu dirinya mencapai ranah Kaisar Supreme. Karena situasinya yang mendesak, semua teman-teman Chuyun memberikan bantuan mereka kepada Chuyun. Pada kesempatan pertama, Chuyun berhasil menerobos ranah Martial Emperor tingkat 9. Tapi sayangnya semua itu masih belum cukup. Suiliu awalnya kebingungan dengan bagaimana mereka harus menambah kekuatan ini lagi. Tapi dengan mengejutkan, orang-orang dari benua Zenling datang membantu. Dipimpin oleh senior Moang, mereka semua termasuk juga murid-murid lama Chuyun di Pavilion Wenjian meminjamkan kekuatan mereka untuk membuat Chuyun bisa menjadi seorang Kaisar Supreme. Namun sayangnya semua itu masih belum cukup. Hundun yang sama sekali tidak peduli hanya mencoba untuk menghisap semua makhluk yang ada di wilayah ini. Dia bahkan yakin kalau Heavenly Emperor lainnya pun tidak akan bisa menghentikannya. 你们速速助我！师尊，我们来了！就会不断吞噬一切。 Di sisi lain, para prajurit umat manusia dan beberapa warga lokal menyadari kalau Chuyun sedang mempertaruhkan nyawanya. Mereka dengan kekuatan... pengen nangis, aku bentar. Mereka dengan kekuatan keyakinan mereka mencoba ikut membantu Chuyun melindungi nasib dan masa depan dari umat manusia. Di Pavilion Wanjian, beberapa murid di sana meragukan Chuyun. Mereka mengira kalau Chuyun sudah mati. Tapi siapa sangka patung yang ada di hadapan mereka tiba-tiba bereaksi. Hal ini menandakan kalau Chuyun pasti akan kembali ke tempat ini. Mengejutkan, patung yang bereaksi bukan hanya patung itu, melainkan seluruh patung Kaisar Supreme Chuyun yang berada di seluruh benua tempat dirinya dipercayai oleh orang-orang. Cui yang ada di Pavilion Wanjian menyadari hal ini. Dia percaya kalau ayahnya sudah kembali dan seharusnya sinar yang menyinari semua patung itu adalah kekuatan keyakinan milik ayahnya. Hundun yang melihat Chuyun akhirnya mulai sedikit panik. Di sisi Tianlu, dia cukup terkejut karena tubuh Chuyun yang satunya tiba-tiba bereaksi dan hal ini adalah pertanda kalau orang yang dirinya tunggu sudah kembali. Di lautan spiritualnya, lonceng Dharma atau segel dari ingatan dan kekuatan Chuyun di masa lalu akhirnya kembali terlepas. Jiwa Chuyun dan tubuh Chuyun akhirnya bersatu kembali dan membuat dirinya menjadi sosok yang lebih kuat dibandingkan siapapun. Di dalam kesadarannya, Chuyun juga kembali mengingat semua ingatan yang hilang. Mulai dari awal dia menerima hinaan dari keluarga Sui karena dirinya seorang sampah, kemudian memiliki sahabat di Pavilion Wanjian dan memiliki seseorang yang selalu mengorbankan nyawanya demi dirinya sendiri. Bahkan Chuyun kembali mengingat masa-masa dirinya harus bertarung dengan Ye Yusang di Sekte Istana Es demi merebut kembali Suiliu yang menjadi istrinya. Chuyun juga mengingat di mana dirinya harus bertahan di benua Qiankun. Mulai dari dirinya menjadi pemimpin militer, kemudian menjadi pemimpin para ras abis, dan yang terakhir menjadi orang yang diakui sebagai penguasa dari seluruh umat manusia oleh 4 Kaisar Supreme terkuat di masanya. Dan yang terakhir, Chuyun mengingat pengorbanan dari seseorang, yang mana orang itu adalah Ye Qianhan. Berkat bantuan dari Ye Qianhan, Chuyun berhasil mengalahkan Di Tianyi, Kaisar Supreme reinkarnasi saat itu. Pada pertarungannya dengan Di Tianyi itu, Chuyun memberikan harta jiwa milik Baihu kepada Ye Qianhan, sedangkan harta tubuh milik Xuanming berhasil dirinya gunakan. Karena harta milik Xuanming inilah, Chuyun masih bisa selamat dari bencana langit dan bumi. Setelah melalui bencana itu, keberadaan Chuyun tidak hancur melainkan dipindahkan menuju patung Pilo yang dibuat oleh Yeling di masa lalu.
Sebagai gantinya, Chun harus kehilangan ingatannya dan jiwanya karena harta jiwa milik Baihu tidak bisa dirinya gunakan karena sudah diberikan kepada Ye Qianhan. Setelah semua kejadian itu, Chun dengan ingatan dan kekuatannya di masa lalu kembali menyapa semua teman-temannya. 你终于要……伯父，我此次提亲的对象，并非是……当初在齐天峰，我无悔。你所需之物，不管是否贵重，我都会为你选。少将楚行云，定不容使。云哥哥，我终于寒，愿任楚行云为人族共主，我们的救世主，帝君楚行云。 雷道星斩！诸位，好久不见。 Dia tidak menyangka akan kembali mengingat mereka semua. Hundun yang melihat Chun terlahir kembali akhirnya merasa sangat panik. Dia tidak mempercayai semua ini karena seharusnya Chun di masa lalu sudah mati karena bencana langit dan bumi. Bahkan di sana Hundun sangat terkejut mengetahui kalau kekuatan Chun yang lebih kuat dari dirinya. Yang mana Chun sudah mencapai ranah Heavenly Emperor 5 bencana. Di sana Chun menyuruh Hundun untuk melihatnya dengan baik-baik. Chun kemudian meningkatkan lagi kekuatannya bahkan sampai di ranah Heavenly Emperor 9 bencana. Yang mana jika dirinya memiliki kesempatan lagi, maka Chun akan menerobos ranah yang belum pernah dicapai oleh siapapun di tempat ini. Dengan kekuatannya itu, Chun berhasil menyelamatkan teman-temannya, termasuk warga sipil yang tadi dihisap oleh teknik milik Hundun. Chun yang sudah memiliki kekuatan penuhnya kemudian berniat melenyapkan Hundun. Awalnya Hundun berniat untuk kabur, tapi sayangnya Chun bisa dengan mudah menangkapnya. Di sana Hundun sangat terkejut ketika Chun menggunakan kekuatan ruang miliknya. 你再看看那，不可能！你不是死在天地劫中了吗？还有，八姐，八姐，别得意，上的混沌天地！恭喜！ Di sana Chun pun berhasil melenyapkan Hundun dan juga memenangkan pertarungan antara ras manusia dengan ras iblis. Yeay!